Asna. Bicara ki. Ini gejala rokok, ini pengaruh rokok. Tiga. Saya punya penyakit nih gara-gara rokok. Ya. Ini nih, gara-gara rokok ini namanya kanker tenggorokan nggak akibat rokok. Siapa nggak mapilo? Ayo minta nih. Apa pulang amat lo kau cuma pilon. Tata lu kubusan so. Terlalu buku sasung lah. Udang garang. Udah garang surya. Iya. Nah, ini kisah nyata Pak. Ini kisah nyata. Ini orang yang sudah kecanduan rokok ini. Ini akibatnya. Tenggorokannya ini berlubang. Ini habis dioperasi nih. Nah, ini gara-gara rokok hingga dia mengalami kanker tenggorokan. Melihat kejadian tersebut, akankah teman-teman semua tetap merokok? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Roberto dari Universitas Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya membuat video ini guna untuk memberikan edukasi atau mengingatkan betapa bahayanya rokok terhadap kesehatan tubuh, baik itu tubuh kita sendiri yang merokok maupun tubuh orang lain yang menghirupnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok, tetapi juga berakibat bagi orang sekitar karena dampak dari asap rokok atau disebut sebagai perokok pasif. Orang-orang yang merokok mungkin belum tahu tentang pengertian bahayanya merokok atau sudah memahaminya, namun sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok karena sudah kecanduan. Bagi mereka, para perokok, merokok adalah hal yang sudah biasa dan lumrah. Jika sehari tanpa merokok, mulut mereka terasa kecut dan tidak enak, seperti kecutan kayak gitu. Sepertinya ada semacam tuntutan dari kandungan nikotin dalam darah yang memerintahkan kepada otak untuk menyeimbangkan kandungan nikotin tersebut. Sehingga jika kandungan nikotin kurang, maka segera akan kelabakan mencari rokok. Walaupun tengah malam jika merasa membutuhkan rokok, maka akan segera keluar mencarinya. Saat ini, meski sudah mengetahui dampak dan bahaya dari rokok, pada kenyataannya masih banyak sekali orang yang merokok dan tidak menghiraukan berbagai macam risiko kesehatan yang bahkan sudah tertulis dengan jelas di tiap bungkus rokok. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun. Usia remaja lah, disusul oleh kelompok usia 10-14 tahun di urutan kedua. Masih kecil ya. Padahal dampak rokok bagi anak dan remaja nyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus parah. Berikut beberapa dampak kesehatan yang dapat dialami jika seseorang merokok sejak usia remaja. Yang pertama, paru-paru berhenti berkembang. Memulai kebiasaan merokok terlalu dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan paru-paru. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak dan remaja yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kronis saat mereka beranjak dewasa nanti. Yang kedua, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Tak hanya menghentikan perkembangan paru-paru, merokok pada usia remaja dan anak-anak juga dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang akan berangsur semakin parah saat ia tumbuh dewasa nanti. Ketika ia memasuki usia dewasa, bukan tidak mungkin berbagai penyakit dapat terbentuk, seperti penyakit jantung, koroner yang risikonya terkena 2 atau sampai bahkan 4 kali, gagal jantung, serangan jantung, hingga stroke. Penyakit-penyakit ini adalah penyebab utama dari kematian muda yang cukup tinggi terjadi di seluruh dunia. Mengerikan bukan? Yang ketiga, kerusakan gigi. Kalau kita merokok, pasti gigi pun terkena imbasnya, dan itu merupakan gangguan dari kesehatan gigi dan mulut. Sebuah riset membuktikan hal yang sama, yaitu perokok aktif yang berusia sangat muda memiliki lebih banyak karies atau plek di gigi, serta berbagai infeksi gusi dan mulut dibandingkan dengan anak seusianya yang tidak merokok. Yang keempat, masalah pada otot dan tulang. Penelitian dalam lingkup yang cukup besar dilakukan di Belgia dan melibatkan sebanyak 677 remaja. Dari penelitian ini diketahui bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah, serta mengalami penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya terjadi pada usianya. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang mengikut sertakan 1000 remaja laki-laki di Swedia menemukan bahwa kelompok yang merokok mengalami kerapuhan tulang dan mengurangi kepadatan atau densitas tulang pada bagian tulang belakang, leher, tengkorak, serta pada tangan dan kaki. Jadi, jika kalian ingin menjadi seorang atlet maupun pengabdi negara, hindarilah merokok ya guys.
biar tulang-tulang kalian tuh sehat. Yang kelima, kanker. Nah, ini bukan kanker kantong kering ya, tetapi kanker penyakit. Teman-teman tahu bahwasanya rokok mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduksi mutasi atau pembelahan sel pada level DNA, sehingga dapat menyebabkan kanker. Nah, penyakit ini, kanker paru ini merupakan kanker utama yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Jadi selain menyebabkan kanker kantong kering, merokok juga menyebabkan kanker penyakit. Jadi janganlah kalian merokok ya teman-teman, karena merokok itu bahaya bagi tubuh. Mungkin itu dia beberapa risiko kesehatan yang dapat terjadi jika teman-teman semua mulai merokok sejak remaja atau bahkan anak-anak. Untuk orang tua atau bapak atau ibu, ada baiknya tidak memberikan contoh yang buruk seperti merokok di depan anak, dan para orang tua itu lebih memperhatikan lingkungan sekitar anak supaya mereka tidak terjerumus ke pergaulan yang berpengaruh buruk bagi mereka nanti. Sekian materi bahaya merokok yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Mari cegah kebiasaan merokok sejak dini agar tidak berdampak parah terhadap proses pertumbuhan anak di kemudian hari atau di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.